Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Senantiasa hati kita meyakini bahawa nikmat dan karunia hanya datang dari Allah. Kemudian lisan kita banyak memuji dan memuja Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian perbuatan kita kemudian amalan dan perbuatan kita senantiasa membuktikan kesyukuran yang sesungguhnya. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah sehingga sampai detik ini kita masih beri kesempatan oleh Allah untuk berubudiyah, untuk melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita semua serta menjaga kita dalam setiap kondisi dan keadaan. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah kita, Nabi akhir zaman. Barang siapa yang mengikutinya dia akan selamat, dan barang siapa yang menyelisihi tuntunan hidupnya pasti sengsara dan celaka. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, dan juga para pendengar di mana saja antum berada. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah di dalam memahami tauhid asma wa sifat. Kita telah jelaskan sebelumnya keutamaan dan kedudukan tauhid asma wa sifat di dalam akidah ahli sunnati wal jamaah, bahawa pembahasan ini merupakan salah satu dari 3 hal yang wajib diyakini dalam beriman kepada Allah, meyakini rububiyah Allah, meyakini uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala, dan meyakini asma' wa sifat. Sungguh sangat banyak keutamaannya, bahkan sebagaimana yang telah kita jelaskan bahawa tauhid asma' wa sifat merupakan pembahasan yang paling utama di dalam agama ini, kerana berkaitan dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yang paling utama, Allah yang mulia, Allah yang maha agung. Maka tentu tidak diragukan bahawa mempelajari tentang nama-nama Allah, mempelajari tentang sifat-sifat Allah yang tertera dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, ini merupakan ibadah yang agung, merupakan keilmuan yang utama. Terlebih lagi ikhwatal iman, bahawa manfaat dari mempelajari tauhid asma wa sifat ini sungguh sangat banyak sekali dalam kehidupan seorang muslim yang akan senantiasa menjadikan hatinya hidup bersemi dengan iman, pengagungan, kecintaan kepada Allah Sang Pencipta. Bahkan kehidupan hati seorang hamba tergantung
kepada ma'rifatihi, kepada ma'rifat dia kepada Allah. Apakah dia kenal kepada Allah, mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Bila hati yang kenal kepada Allah, itulah hati yang hidup. Tapi bila hati tidak kenal kepada Allah, tidak mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, itu adalah hati yang mati. Hati yang sedang merasakan sakit, hati yang sedang ditimpa penyakit. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Begitu juga mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya akan mempengaruhi perilaku, sikap, akhlak seseorang. Karena sebagaimana insyaallah yang akan kita jelaskan, setiap dari nama dan sifat tersebut memiliki konsekuensi dan tuntutan yang berkaitan dengan amalan, perilaku dan sikap kita. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Oleh karenanya, mempelajari tentang tauhid asma wa sifat sebagaimana yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah sesuai dengan manhaj, yaitu metode, sesuai dengan cara, sesuai dengan keyakinan ahli sunnati wal jamaah, merupakan perkara yang sangat penting, merupakan perkara yang sangat agung. Bahkan sebagaimana yang telah kita jelaskan dan terus akan kita sampaikan dan terus akan kita sebut dan kita jelaskan, bahwa ini merupakan sebab utama untuk mendatangkan kecintaan dalam hati kita kepada Allah Sang Pencipta, dan ini merupakan tanda kebenaran iman kepada Allah, dan ini merupakan hal yang akan menjadikan iman kita semakin bertambah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan menjelaskan definisi dari tauhid asma'i was sifat menurut akidah ahli sunnati wal jamaah, agar kita mengetahui hakikat akidah ahli sunnati wal jamaah di dalam hal ini. Dan insyaAllah pembahasan selanjutnya kita akan menjelaskan landasan-landasan utama akidah ahli sunnah di dalam tauhid asma wa sifat, kemudian kaidah-kaidah di dalam memahami nama-nama Allah dan juga di dalam memahami sifat-sifat Allah. Kemudian kita akan menyebutkan insyaAllah nama-nama atau sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tertera dalam Al-Quran dan Hadis. Bagaimana akidah ahli sunnah di dalam menetapkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Adapun definisi dari tauhid asma wa sifat, atau maksud dari tauhid asma wa sifat diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah, itu mencakup tiga perkara. Yang pertama adalah menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Asma'ul Husna, dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Ulya. Akan kita jelaskan nanti maksud dari Asma'ul Husna dan juga Sifatul Ulya. Kemudian yang kedua, semua nama-nama dan sifat tersebut yang tertera dalam Al-Quran
dan hadis. Ya. Yang ketiga, mengimani ya hukum-hukum yang terkandung di dalam nama-nama dan sifat-sifat tersebut serta tuntutan ya ubudiyah dari setiap nama dan sifat tersebut. Dalam redaksi bahasa Arabnya ya dijelaskan oleh para ulama yaitu ifradullahi ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula wa sifatihil ulya al-waridati fil kitabi was sunnati wal imanu bi ahkamiha wa muqtadayatiha. Di ifradullah bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulya. Maksud ifradullah itulah mana kalimat tauhid, yaitu kita mengesahkan Allah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha esa. Dialah Allah yang memiliki nama-nama yang terbaik, al-husna, dan sifat-sifat yang sempurna, sifat al-ulya. Semua nama-nama tersebut dan sifat-sifat tersebut yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian kita mengimani ya makna dari nama-nama tersebut beserta hukum dan konsekuensinya, hukum dan tuntutannya. Ikhwatal iman para rahimakumullah, kita jelaskan ya perkara yang pertama terlebih dahulu, yaitu asma'ullah al-husna wa sifatihil ula. Jadi kita tetapkan ahli sunnati wal jamaah ya meyakini, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki asmaul husna, kemudian yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, dan itu spesial bagi Allah. Itulah makna tauhid tadi. Jadi kita hanya menjadikan Allah tabaraka wa ta'ala zat yang satu-satunya memiliki nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Itulah makna tauhid. Ya, mengisahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang memiliki nama-nama al-husna, asma al-husna, dan sifat-sifat yang al-ulya, yaitu yang sifat-sifat yang sempurna. Ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah. Jadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an, di dalam beberapa ayat Allah menyebutkan bahwa nama-nama Allah tersebut disifati dengan al-husna. Jadi kita imani, kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna. Dan insyaAllah tidak asing lagi di kalangan kaum muslimin. Bahkan ada yang menghafalnya. Bahkan sebagian menjadikannya nyanyian dan disenandungkan. Kendati ini tidak disyariatkan. Ya. Karena bukan untuk dinyanyikan. Bismillah. Baik. Jadi tidak asing lagi asmaul husna. Ya. Yang asing, yang banyak tidak diketahui adalah memahami maknanya dan mengamalkan isi kandungannya. Ini yang jarang ya
kita temui. Karena yang menjadi permasalahannya sebatas ya simbol saja. Asmaul Husna dibaca tapi enggak dipahami maknanya. Ya. Bahkan yang lebih aneh lagi adalah dibaca Asmaul Husna tapi isi kandungannya diingkari. Disadari atau tidak. Contoh saja agar tidak ya meluas pembahasan ini. Di antara Asmaul Husna ya adalah nama Allah Al-A'la, nama Allah Al-Ali, huwa Al-Aliyul Kabir, nama Allah Al-Muta'al, yaitu Allah Maha Tinggi, yang artinya menunjukkan pada ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di antara orang-orang yang telah rusak fitrahnya mengingkari ketinggian Allah. Ini kan aneh. Baik, contoh saja. Jadi kita tetapkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna. Kenapa demikian? Karena Allah yang menyebutkan. Allah memiliki Asmaul Husna. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 180. Qala Allah Ta'ala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki Asmaul Husna. Fad'uuhu biha. Maka serulah Allah dengan nama tersebut. Fad'uuhu biha, itu doa. Serulah Allah. Berdoalah kepada Allah ya dengan nama-nama tersebut. Mencakup doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah kita memohon kepada Allah. Mohon rahmat, kita seru nama Allah Ya Rahman, Ya Rahim. Irhamni. Ingin mendapatkan rezeki, kita Ya Razzaq, Ya Fattah, urzuqni, waftah li min barakatik. Begitu. Ya Allah yang maha berezeki. Ya, bukakan pintu rezekimu kepada aku. Begitu seterusnya. Itu nama doa al-mas'alah. Kita memohon. Doa ibadah, ya ibadah kita. Yang terkandung di dalam pujian-pujian kepada Allah. Sujud kita, rukuk kita, itu semua doa ibadah. Nah, walillahi asmaul husna. Ini dalam surah Al-A'raf. Maka kita yakini, kita imani Allah memiliki asmaul husna. Baik. Di dalam surah Al-Isra ayat 110, qala Allah Azza wa Jalla, qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah Muhammad, ud'u Allah, serulah Allah, berdoalah kepada Allah, atau serulah Ar-Rahman yang merupakan salah satu dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayyamma tad'u, ya, apa saja yang kalian seru dari nama-nama Allah tersebut, falahul asmaul husna, maka Allah memiliki asmaul husna. Mau menyebut, memanggil ya ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Sami', ya Basir, ya, ya Sami', nah, ajib da'wati, ya Ghafur, ighfirli. Maka apapun yang kita seru dari nama-nama tersebut, maka kita dah menyeru Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, berdoa kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna. Dalam surat Taha ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah yang tiada ilah yang berhak diibadati dengan benar kecuali Dia, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lahul asmaul husna. Dia memiliki asmaul husna, makanya Dia yang berhak diibadati. Adapun makhluk yang memiliki serba kekurangan tidak berhak diibadati. Tapi Allah yang memiliki asmaul husna, Dialah yang berhak diibadati. Dalam surah Al-Hasyr ayat 24, Allah menjelaskan, Huwallahul khaliq al-bari' al-musawwir.
lahul asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menciptakan, al-bari', yang membuat, ya, yang mengadakan, al-musawwir, yang membuat rupa. Lahul asmaul husna, dia memiliki asmaul husna. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Jadi kita yakini Allah memiliki asmaul husna berdasarkan ayat yang telah disebutkan tadi. Kenapa Allah sifati namanya dengan al-husna? Ya. Al-husna dalam istilah bahasa Arab ismut tafdil, ya, yang menunjukkan makna yang lebih. Ya. Al-hasana husna. Nah, kenapa demikian? Karena nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama yang terbaik, karena nama tersebut nama yang mencakup, yang mengandung seluruh makna yang baik, yang sempurna, yang tiada lagi yang lebih baik dan lebih sempurna dari nama-nama tersebut dan makna-maknanya. Itulah yang kita kenal dengan sifat Allah. Kenapa dinamakan Al-Husna? Karena nama-nama tersebut mengandung makna yang sempurna, yang tiada kekurangan dan kecacatan dalam makna tersebut. Ya. Yang tiada lebih mulia dan lebih baik dari nama tersebut. Nah, maka setiap dari nama Allah yang kalangan kaum muslimin mengenal 99 Asmaul Husna, dan itu bukan itu saja, itu yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Maka ahli sunnati wal jamaah meyakini setiap nama Allah itu mengandung makna yang sempurna. Makna yang sempurna, makna yang sempurna yang terkandung dalam nama tersebut, itulah sifat Allah. Berarti sifat Allah itu ya bukan 10 tambah 10 saja. Ya. Berarti banyak. Karena 99 nama berarti menunjukkan pada sifat. Ditambah lagi sifat-sifat yang lain. Baik. InsyaAllah akan kita jelaskan hal itu. Maka namakan Asmaul Husna karena nama tersebut mengandung sifat yang sempurna. Nah, maka ini juga menjelaskan akan kebatilan akidah Mu'tazilah yang mengatakan Allah memiliki nama tapi tidak memiliki sifat. Berarti nama yang kosong dari makna. Jika hanya demikian berarti tidak husna lagi. Ya. Bahkan menurut akidah Mu'tazilah tersebut, ya, nama tersebut lebih jelek dari nama yang dimiliki oleh makhluk. Karena seperti yang kita maklumi, kendati itu sangat terbatas, manusia namakan seorang alim, maka menunjukkan dia itu memiliki ilmu, kendati ilmunya terbatas. Lalu bagaimana dengan Allah? Dan Allah memiliki keutamaan yang lebih dari itu semua, bahkan tidak ada perbandingan sama sekali. Baik. Kita tidak ingin masuk ke dalam, ya, pembahasan yang cabang-cabang seperti itu. InsyaAllah akan kita jelaskan, ya, dalam pembahasan-pembahasan yang selanjutnya. Tapi kita ingin menjelaskan kenapa dinamakan Asmaul Husna. Karena nama tersebut mencakup makna, dan makna tersebut adalah sifat. Contoh, dalam surah Al-Fatihah, ya, Rabb itu nama Allah, Rabbul Alamin, maka sifat Allah rububiyah. Ya, yang menunjukkan pada perbuatan dan sifat Allah yang berkaitan dengan, ya, perbuatan Allah. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, dua nama Allah dari Asmaul Husna, berarti menunjukkan pada sifat rahmah. Maka di antara sifat Allah rahmah. Ya. Malik Yaumiddin, nama Allah Malik. Maka sifat Allah mulk, kekuasaan. Begitu seterusnya. Nah, begitu seterusnya. Jadi sangat simpel sekali. Ya. Sangat mudah dipahami. Baik. Kemudian ikhwatal iman, jadi kita tetapkan
Kita yakini. Kita yakini Allah memiliki Asmaul Husna, ya, yang tertera. Nah, sebelum kita sebutkan yang tertera Al-Quran dan Sunnah, yaitu kemudian as-sifatul ulia. As-sifatul ulia yaitu sifat yang sempurna, sifat yang tertinggi, ya, yang sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna dari sifat Allah, dan tidak satu pun dari sifat tersebut mengandung makna kekurangan. Kamalul mutlaq, kesempurnaan secara mutlak. Nah, dalil menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat yang sempurna, sifatul ulia, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, qala subhana lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus saw walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim, dalam surat An-Nahl ayat 60. Orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, ya, bagi mereka perumpamaan yang sangat jelek sekali. Mathalus saw, sifat yang sangat jelek sekali. Walillahil mathalul a'la, dan Allah memiliki perumpamaan yang a'la, ya, yang maha tinggi di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dia Allah yang maha aziz, maha perkasa, maha mulia, aziz, hakim, dan maha bijaksana. Yang menjadi dalil dalam ayat ini adalah firman Allah, walahul mathalul a'la. Mathalul a'la, apa maksud mathalul a'la? Ya, sebelum kita jelaskan, terdapat juga di dalam ayat surat Ar-Rum 27 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Subhanallah. Perhatikan redaksinya sama. Dalam surat An-Nahl, walahul mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Dalam surat Ar-Rum, walahul mathalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Subhanallah. Wa huwal azizul hakim. Jadi sama, azizul hakim. Setelah Allah menyebutkan mathalul a'la, kemudian ditutup dengan dua nama Allah, al-azizul hakim. Maksud dari mathalul a'la, ya, sebagaimana dijelaskan oleh ulama tafsir, bahwa mathalul a'la, qala Imam Al-Qurtubi, maksudnya adalah al-wasful a'la, sifat yang paling tinggi, ya, sifat yang paling tinggi yang menunjukkan akan keagungan, kesempurnaan, kemuliaan, dan kebesaran. Qala Ibnu Katsir, walillahil mathalul a'la, yaitu Allah memiliki mathal, kalau terjemahan terleknya ya perumpamaan, artinya sifat di sini. Mathal di sini artinya sifat, yaitu al-kamalul mutlaq min kulli wajhin, kesempurnaan secara mutlak dari semua sisi. Ya, artinya tidak ada kekurangan dan kecacatan dalam hal ini dari semua sisi. Nah, al-kamalul mutlaq. Wa qala Ibnu Sa'di, Syekh Abdul Nasir As-Sa'di, qal Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, afwan, namanya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Nah, bukan Abdul Nasir. Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dalam kitab beliau, tafsir beliau mengatakan, walillahil mathalul a'la wa huwa kullu sifati kamalin, yaitu semua, ya, setiap sifat yang sempurna. Wa kullu kamalin fil wujudi fallahu ahaqqu bihi min ghairihi, ahaqqu bihi min ghairi an yastalzima dhalika naqsan biwajhin. Maksudnya adalah mathalul a'la tadi, kullu sifati kamal, semua sifat yang sempurna. Maka semua kesempurnaan, makna kesempurnaan fil wujud, dalam yang ada, maka Allah lebih utama memilikinya, tanpa, ya, mengharuskan hal itu, ya, tanpa mengandung makna kekurangan. Artinya semua kesempurnaan yang ada
dan tidak terkandung dalam makna kesempurnaan itu satu pun dari makna kekurangan, maka Allah lebih utama memiliki hal itu. Ini juga akan kita jelaskan nanti kaidah yang seperti itu. Ya, insyaallah akan kita jelaskan kaidah yang berkaitan dengan menetapkan sifat-sifat Allah. Ya, jika ya dalam pandangan makhluk itu sempurna dan tidak mengandung makna kecacatan, ya, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala lebih utama memiliki hal itu. Karena kesempurnaan itu datang dari Allah Tabaraka wa taala. Ya. Kesempurnaan itu datang dari Allah Tabaraka wa taala. Nah, baik. Ini yang berkaitan dengan sifatul ulia, artinya sifat yang sempurna. Jadi kita tetapkan bagi Allah Tabaraka wa taala nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang sempurna. Nah, maka seluruh sifat yang mengandung makna kekurangan, maka Allah Maha Suci dari hal itu semua. Karena menetapkan sifat dan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sesuai dengan kebesaran dan keagungannya dan kemuliaan dan kesempurnaannya. Begitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Taib. Sifat-sifat dan nama-nama dan sifat-sifat tersebut, dari mana kita mengetahuinya? Dari mana sumbernya? Landasannya? Apakah dari akal kita? Ditentukan sifat Allah 10 tambah 10. Lalu mana dalilnya? Main akal-akalan? Enggak diterima. Karena perkara yang gaib. Ya. Enggak menerima ya logika dan akal dalam masalah seperti ini. Artinya tidak bisa jadikan landasan dalam hal ini akal kita, rasio kita, tidak. Perasaan kita, teori kita, enggak. Nama-nama Asmaul Husna tersebut dan sifat-sifat yang sempurna itu al-waridah fil Qur'ani was sunnah, yang tertera, yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah. Itu yang menjadi landasan. Itu sumbernya. Jadi bukan akal, bukan teori kita, bukan berbagai pendapat ya manusia, tidak. Yang menjadi landasan adalah qala Allah wa qala Rasul. Nah, menjadi landasan adalah qala Allah wa qala Rasul. Ini menunjukkan pada kita bahawa landasan di dalam memahami perkara ini adalah wahyu. Ya. Adalah wahyu. Akal mengikuti wahyu. Tidak boleh menghakimi wahyu. Akal mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh mengadili Al-Quran dan Sunnah. Atau mempertentangkan Al-Quran. Atau menolak. Atau menentang Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh. Karena perkara yang gaib. Oleh karena itu, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka yang menjadi landasan adalah Al-Quran dan hadis. Semua yang tertera dalam Al-Quran dari nama-nama dan sifat Allah wajib kita imani. Wajib diimani. Karena itu bagian dari iman kepada Allah. Ya, amantu billah. Nah, semua yang tertera dalam Al-Quran, ya, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala wajib kita tetapkan. Semua yang tertera, yang terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih, hadis yang sahih ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib kita imani. Kita tetapkan bagi Allah. Ya. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-waridah fil Quran wa sunnah. Jadi ini pembahasannya babnya tauqifi. Apa maksud tauqifi? Yaitu hanya berlandaskan wahyu, berlandaskan Al-Quran, berlandaskan hadis Nabi SAW. Nah, itu maksud al-waridah fil Qur'ani was sunnah. Nah, maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, nasifullah bima wasafa bihi nafsahu fil Qur'ani
wa nasi wa kama wasafahu rasuluhu fi sunnatihi. Ya, menetapkan sifat-sifat Allah yang tertera dalam Al-Quran dan juga yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Itu akidah Ahlussunnah. Siapa yang menyelisih hal itu berarti dia bukan ahli sunnah. Ahlul bid'ati, ahlul kalam, ahlul ahwa. Nah, apa dalilnya? Dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui ilmu tentang suatu tersebut. Dan kita tidak mengetahui ilmu tentang sifat-sifat dan nama Allah dari Al-Quran, bukan dari akal kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dalam surat Al-Isra. Nah, surah Al-Isra ayat 36. Jangan kamu ikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya. Ya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, yang termasuk dalamnya akal, pikiran kita, semua itu akan ditanya. Nah, di dalam menetapkan sifat-sifat Allah, dan juga di dalam menafikan sifat-sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Karena kita mendapatkan Al-Quran, yang akan kita jelaskan juga nanti bagaimana kita dalam hal ini. Tapi sebagai pendahuluan kita sebutkan bahwa ada sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ada sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Contoh, ngantuk, tidur, maut, kematian, capek. Semua Allah nafikan dari diri, maka kita nafikan. La ta'khudhu sinatu wala naum. Allah enggak pernah ngantuk dan tidur. Wa ma massana min lughub. Tidak pernah kami merasa capek. Ya. Seperti itu. Jadi, di dalam menetapkan dan menafikan, itu hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh keluar dari hal itu. Secara khusus dalam asma wa sifat dan secara umum dalam kitab beragama. Makanya akidah Ahlussunnah, prinsip dasar akidah Ahlussunnah dalam pembahasan ini dan dalam seluruh pembahasan agama adalah mengikuti qala Allah wa qala Rasul. Mengikuti apa yang dikatakan Allah, dikatakan Rasul. Dan apa yang disepakati oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pula yang diikuti oleh imam-imam ahli sunnah yang secara turun-temurun mereka yakini, akidah yang terus mereka wariskan dan diwarisi sampai detik ini. Ini yang wajib kita ikuti dalam pembahasan ini secara khusus dan pembahasan agama secara umum. Ya. Tidak perlu kita main akal-akalan lagi. Tapi kita gunakan akal untuk memahami syariat. Tapi kalau main akal-akalan atau mengakal-akali syariat agama, stop. No. La al-fukal. Ya, sama sekali tidak. Kita harus hormati akal kita. Bagaimana menghormati akal? Ya, mengagungkan akal yaitu mengikuti syariat. Itu kita memuliakan akal. Tapi tatkala akal dipaksakan untuk menolak syariat, itu berarti seorang itu telah membunuh fungsi akal dan telah merusak fungsi akal tersebut. Pasti akan rusak. Pasti. Itu ilmu pasti. Ya. Karena sangat terbatas. Ya. Maka kenapa ahlul kalam dan berbagai Mu'tazilah dan berbagai sekte-sekte yang muncul dalam hal ini, kenapa? Ya ini masalahnya, karena mereka memaksakan akal untuk memahami sesuatu yang tidak bisa cerna akal mereka. Sesat mereka, menyimpang. Tapi ahli sunnah selamat. Kenapa? Karena mereka hanya mengikuti wahyu. Ya.
Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, siapa yang tidak kenal Imam Ahmad bin Hanbal? Ya, muridnya Imam Syafi'i. Syafi'i muridnya Imam Malik. Begitu ya. Mereka saling berguru, saling mewarisi ilmu dan mewariskan ilmunya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, ya, yang wafat pada tahun 241 Hijriah. 241 Hijriah mengatakan dalam kitab Usul Sunnah beliau tentang sunnah, tentang tauhid, tentang akidah, la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsahu, ya, atau wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la natajawazul Quran was sunnah. Masya Allah, perkataan Imam Ahli Sunnah. Dan ini sungguhnya perkataan Imam Syafi'i juga. Ya. Semua mereka, mungkin redaksi saja yang berbeda, tapi kandungannya sama. Ya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa aslul ilmu itulah al-kitab wa sunnah wa ma ajma' alaihi al-ummah, ijma' yang berlandaskan dalil tadi. Nah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsah aw wasafahu bihi rasul. Kita tidak, ya, menetapkan sifat bagi Allah kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dan juga yang ditetapkan oleh Rasul untuk diri Allah. Baik. Wala natajawazul Quran. Kita tidak akan mungkin, ya, melewati batasan yang telah ditentukan Al-Quran. Tidak akan mungkin kita keluar dari Al-Quran. Inilah makna sebagian perkataan ulama salaf, naduru ma'as sunnati haitsu darat. Kita ini, ya, berputar kemana saja, mengeliling kemana saja, tidak keluar dari poros sunnah tadi, lingkaran sunnah. Ya, silakan pergi jauh, tapi jangan keluar dari lingkaran sunnah. Ya, kalau dah keluar dari lingkaran sunnah, celaka, karena di luar curang bid'ah, hawa nafsu, dan bermacam kesesatan. Maka inilah rahasia keselamatan ahli sunnah. Kenapa tidak ada perbedaan di kalangan mereka dalam masalah ini? Satu akidah mereka. Hanya perbedaan dalam redaksinya saja. Tapi satu akidah mereka. Mereka tetapkan sifat Allah. Mereka tetapkan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Tidak ada perbedaan. Tidak ada muncul kontradiksi dalam akidah mereka. Kenapa? Rahasianya. Karena mereka hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kenapa terjadi berbagai penyimpangan, ya, keanehan dalam berfikir dan juga metodologi dalam berdalil, berargumentasi, dan juga kontradiksi dalam pemikiran antara sekte-sekte yang mengingkari sifat tersebut dengan ahlul kalam? Kenapa itu terjadi? Mas sabab? Limada ikhtalafu? Kenapa mereka berselisih tentang masalah akidah? Bahkan sampai kepada, ya, tingkat mengkafirkan, ya, satu sama lain. Kenapa itu terjadi? Karena mereka mengikuti akal. Akal ini terbatas dan tidak sama, ya, pemahamannya. Tingkat juga pemahamannya tidak sama. Pemikiran tidak sama. Lalu akal siapa yang kita ikuti? Akal siapa? Yang begitu banyak, ya, manusia. Maka jelas tidak akan mungkin bisa, ya, disatukan. Tapi bila kembali pada wahyu, kebanyakannya satu, maka akan terjadi persatuan. Maka akidah ahli sunnah, mereka hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ini landasannya. Baik. Dan ini telah ijma', ya. Al-Imam Ibn Abdul Bar, salah seorang ulama Malikiyah, yang wafat tahun 463. Jadi akidah yang kita yakini ini, akidah yang kita imani, kita pelajari, akidah yang diyakini ulama-ulama ahli sunnah, bahkan diyakini para sahabat Rasul, diyakini para imam-imam ahli sunnah.
bukan hasil rekayasa Ibnu Taimiyah, bukan hasil rekayasa Muhammad Abdul Wahab, bukan. Mereka hanya mengikuti para ulama sebelumnya. Ya. Insya Allah nanti saya akan sebutkan, ya. Saya akan sampaikan insya Allah berbagai, ya, karya tulis para ulama ahli sunnah sebelum mereka yang menentang akidah, yang menetapkan sifat-sifat Allah. Banyak sekali. Dari kalangan ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, dan juga, ya, Hambali. Jadi bukan hasil rekayasa ulama-ulama yang hidup di zaman atau di abad ke-8 Hijriyah. Ya, bukan. Ini akidah yang turun-temurun, yang tertulis dalam referensi yang jelas beserta sanadnya. Ya, para perawinya jelas bersambung. Ya, bukan hasil rekayasa manusia di zaman tertentu, ya, di abad tertentu, ya, tidak. Nah. Kemudian kata Imam Ibnu Abdul Bar ini, ya, ini dalam kitab beliau, nah, Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih, ya, kata beliau, "Laisa fil i'tiqad kullihi fi sifatillah wa asma'ihi illa ma jaa'a mansusan fi kitabillah aw sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, aw ajma'at alaihi al-ummah. Wa ma jaa'a min akhbaril ahad fi dhalika kullihi aw nahwihi yusallam lahu wa la yunadhar fihi." Ya, tidak ada di dalam i'tikad akidah, ya, dalam akidah tentang apa? Sifat-sifat Allah dan nama-namanya, kecuali apa yang telah termaktub, ya, secara nas, ya, secara teks, ya, jelas fi kitabillah dan yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au ajma'at alaihi al-ummah, atau yang telah disepakati oleh umat. Ini landasan kita. Qala Allah, qala Rasul, ijma'. Siapa yang mengikuti tiga landasan ini, la ahli sunnati wal jamaah. Siapa yang menyelisih salah satu, itu ahli bid'ah wal ahwa. Kendati menamakan ahli sunnah, ya, gak cukup sekadar penamaan, bukti. Ya, kita menuntut bukti. Apa buktinya? Kalau bisa mendatangkan bukti, Anda jujur. Gak ada buktinya, semua orang bisa mengatakan. Ya, jika tidak ada bukti, berarti kan mendusta, kadzab. Baik. Kemudian, au ijma' wa ma jaa min akhbaril ahad, ya, hadis-hadis ahad tentang sifat, ya, semuanya itu yusallam lah, itu diterima, wala yunadhar bi, dan tidak diperdebatkan. Akan kita jelaskan nanti, ya, apa yang maksud hadis ahad, yaitu penting hadisnya sahih. Karena ahlul bid'ah wal ahwa mengatakan dalam masalah akidah hanya hadis mutawatir, ahad gak bisa. Jika demikian, begitu banyak nanti akan ditolak perkara-perkara akidah karena kebanyakan hadisnya ahad, ya, bukan mutawatir. Ya, ini bukan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah di pembahasan-pembahasan yang selanjutnya. Baik. Kemudian, ya, yang ketiga, bagian yang ketiga dari definisi tauhid asma wa sifat tadi, al-iman bima'aniha wa ahkamiha. Mengimani maknanya dan hukum-hukumnya. Ternyata ada hukum-hukumnya, hukum yang terkandung dalam nama tersebut. Inilah yang tadi kita sebutkan konsekuensi, yaitu tuntutan. Atau dengan ungkapan lain, ubudiyah yang berkaitan dengan setiap nama dan sifat tersebut. Baik. Bismillah. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Baik. Yang bagian yang ketiga dari definisi tauhid asma wa sifat tadi adalah al-iman bi ma'aniha wa ahkamiha. Jadi mengimani makna dari nama-nama tersebut. Ya. Dan hukum-hukumnya, hukum yang terkandung,
ya, dan juga merupakan konsekuensi dan tuntutan dari setiap nama. Karena setiap nama memiliki ubudiyah yang spesial. Baik. Maksudnya adalah setiap nama tersebut, sebagai yang telah kita jelaskan, itu mengandung makna. Saya ulangi, setiap nama itu menunjukkan kepada makna, itu mengandung makna yang sempurna. Nah, makna yang sempurna tersebut wajib kita imani, kita tetapkan, kita yakini. Makna yang sempurna tersebut itulah yang kita kenal dengan sifat Allah. Nah, itulah yang kita kenal dengan sifat Allah. Karena setiap nama, sebagai yang telah dijelaskan tadi, mengandung makna. Makna itulah sifat Allah. Contoh. Jadi dengan contoh semakin jelas, ya. Kama qala, orang Arab mengatakan bil mithal yattadihul maqal. Ya, bil mithal, dengan contoh itu semakin jelas ya suatu pernyataan. Baik, kita ingin jelaskan dengan contoh. Kita cari atau kita ambil nama yang lain. Tadi tersebutkan Allah, Rahman, Malik, begitu. Nama Allah As-Sami'. Nama Allah Al-Basir. Wa huwa As-Sami'ul Basir. As-Sami' itu salah satu dari nama Allah. Al-Husna. Kenapa Al-Husna? Karena mengandung makna. Apa maknanya? As-Sam'u. Dan Sam'u itu adalah sifat Allah. Berarti Allah memiliki pendengaran. Karena namanya As-Sami', maka sifatnya adalah As-Sam'u. Itu kita imani. Ya. Kita imani. Ar-Rahman. Ya. Nama Allah, maka Allah memiliki sifat rahmah. Tadi, ya, Al-Basir. Berarti Allah memiliki sifat basar, penglihatan. Allah Subhanahu wa ta'ala di antara namanya, ya, Al-Qadir atau Al-Qadir, maka sifat Allah Al-Qudrah. Nama Allah Al-Khaliq atau Al-Khallaq, maka sifat Allah Al-Khalqu, itu menciptakan. Begitu seterusnya. Jadi itu kita imani. Nama Allah Al-A'la, yang maha tinggi, berarti Allah memiliki sifat yang maha tinggi, tinggian Allah. Tinggi zatnya, tinggi kekuasaannya, tinggi sifatnya itu keagungan dan kemuliaan, kesempurnaan, kemudian tinggi kedudukannya dan tinggi zatnya. Nah, ini akidah ahli sunnah. Ahlul bidah mengingkari itu. Zat Allah enggak bertempat, kata dia. Apa maksud tidak bertempat? Kalau Anda maksud tidak bertempat adalah tempat yang diliputi oleh makhluk yang ada di alam ini, ya benar. Tapi kalau maksud tempat tinggi di luar alam ini, yang bila kita katakan Allah maha tinggi, makanya ada dua arah, tinggi dan rendah. Yang tinggi Allah, yang rendah makhluk semuanya di luar alam ini. Kendati kita tidak menggunakan kalimat istilah tempat, karena tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis tadi. Nah, ini akan kita jelaskan juga nanti kaidah dalam hal ini. Ya, seperti itu. Nah, ikhwatul iman wa rahimakumullah. Itu contoh. InsyaAllah jelas. Ya. Kemudian, biahkamiha, hukum yang terkandung, jadi menuntut kita, yaitu ubudiyah, setiap isim, setiap nama dan sifat itu mengandung ubudiyah yang menuntut kita untuk, ya, mencermati dan menghayati, kemudian kita ibadati Allah, ya, dengan nama-nama dan sifat tersebut. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Fad'uhu biha. Nah, fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, fad'uhu biha, maka serulah Allah, beribadahlah kepada Allah. Soal doa di sini, doa mencakup dua. Doa masalah permohonan kita kepada Allah, maka di dalam berdoa
Sunnahnya adalah kita bertawassul dengan asma Allah al-husna dan sifat-sifatnya. Kan begitu. Kita puji Allah terlebih dahulu. Kemudian baru kita panjatkan permohonan kita. Nah, itu diantaranya makna pada ubudiyah. Kemudian doa bermakna ibadah kita. Sujud, rukuk kita dan ibadah itu adalah doa. Ya. Dan kita ibadati Allah Subhanahu wa taala yang tentunya pasti akan menjauh kepada puji-pujian Allah, puji-pujian terhadap Allah dan juga ya memuji Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ikhwatal iman wa rahimakumullah. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa Allah memiliki asmaul husna. 99 asmaul husna yang barang siapa ahsaha, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala jannah. Allah memiliki 99 nama ya, 100 kurang 1. 100 kurang 1. Ya, mi'atan illa wahidah. Man ahsaha, barang siapa ahsaha, dakhala jannah, masuk surga. Apa maksud ahsaha? Mengetahuinya, menghafalnya, memahaminya, mengimaninya, dan mengibadati Allah. Jadi bukan sekadar disenandungkan saja. Disenandungkan tapi enggak dipahami maknanya, enggak bermanfaat seperti itu. Ya. Makanya tidak ada perubahan dalam hidup dengan cara seperti itu. Karena tidak ada efek secara langsung. Ya. Tidak ada pengaruhnya. Karena hanya mensenandungkan kata-kata yang hampa dari makna. Karena tidak dipahami. Bukan begitu. Tatkala kita mengatakan Ar-Rahman, kita yakin Allah Rahman, Allah yang maha luas, rahmati wasiat kulla syai'. Meliputi. Berarti kita ini miskin sekali, butuhkan rahmat Allah. Maka mohon kepada Allah. Jika demikian, kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, ya kasih sayang pada sama. La yarham, la yurham man la yarham. Irhamu man fil ard, irhamkum man bisa. Berkasih sayang kepada orang yang ada di permukaan bumi, maka yang di langit Allah akan merahmatimu. Berarti ada efeknya. Ya, ini. Kemudian jika Allah Sami', mendengar. Sami', berarti Allah mendengar segala sesuatu. Bahkan bisikan hati kita. Ya. Allah dengar dan Allah ketahui. Ini akan menanamkan apa ubudiyah yang muncul dari pengetahuan seperti itu. Kita akan berbicara dengan yang baik. Mengucapkan sesuatu yang baik. Kalau sekarang mengucap sekarang mungkin dituangkan dalam bentuk tulisan, ditulis dengan yang baik. Karena Allah mengetahui. Allah mendengar ucapan kita. Bila kita mengatakan Allah azim, kabir, muta'al, maha agung, maha besar, maka yang tertanam dalam hati kita apa? Keagungan, kebesaran cinta kepada Allah. Maka tumbuh apa? Sifat takut kepada Allah. Itu namanya mengimani hukum-hukum dan tuntutannya. Begitu. Ya, di dalam kita mentauhidkan Allah asma wa sifat. Jadi bukan teori-teori ahlul kalam, ya, teori-teori yang sampai mengingkari sifat-sifat Allah. Kalau ditetapkan begini nanti akan menyerupai sifat makhluk, berarti harus ditakwil, harus diselewengkan, dan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, macam-macam istilah-istilah ahlul kalam yang bid'ah seperti itu. Bukan begitu. Bukan begitu kita memahami sifat. Itu yang akan menyesatkan pemikiran manusia. Tapi kalau kita kembali seperti yang kita jelaskan tadi, Allah menyebut kita dalam Al-Quran Al-Karim, namanya kita tetapkan. Kemudian bagaimana pengaruh hal itu dalam kehidupan keseharian kita. Tatkala Rasul mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, turun ke langit bumi. Untuk apa? Membuka pintu rahmat. Allah menyeru hambanya sembari mengatakan man yad'uni fa astajibulah. Maka kita termotivasi untuk berdoa, ya Rahman, kita bangun sepertiga malam terakhir, ya Rahman, panjatkan kepada Allah. Allah mendengar doa kita. Man yad'uni fa astajibulah, dikabulkan Allah. Man yastaghfiruni fa aghfirullah, siapa yang mohon keampunan aku ampuni, kata Allah. Man yas'aluni fa a'ti, siapa yang memohon akan aku beri. Jadi begitu kita memahami sifat tersebut, apa yang termotivasi kita untuk beramal. Kita manfaatkan kesempatan yang seperti itu untuk beramal. Ini namanya efek dan pengaruh dari mempelajari Asmaul Husna. Begitu kita mendengar Allah Raqib, Allah Syahid, berarti menyaksikan, basir, enggak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengetahui.
maka yang lahir dalam diri kita khasyah, takut pada Allah, muraqabatullah, sifat selalu menghadirkan muraqabatullah. Maka ini akan betul mempengaruhi perilaku dan sikap kita dalam beribadah. Ini, beginilah yang dipahami oleh para sahabat dahulu. Beginilah dahulu salafus soleh membaca Al-Quran. Sehingga tidak ada permasalahan timbul di kalangan mereka. Karena mereka membaca Al-Quran, membaca nama-nama tersebut, sifat-sifat tersebut, ya, untuk diimani dan diyakini. Bukan untuk diakal-akali. Bukan untuk dipreteli. Bukan untuk ditakwil, diingkari macam-macam sebagaimana ahlul kalam. Ya. Maka lihat bagaimana mereka semakin takut kepada Allah. Semakin tunduk kepada Allah. Jika kita mengetahui keagungan Allah, kebesaran, jiwa ini akan tunduk. Kenapa tidak? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamah. Bumi satu genggaman tangan Allah pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyamini. Langit digulung oleh Allah. Gulung. Kita memahami makna menggulung. Ya. Dilipat, digulung. Itu langit yang 7 tingkat digulung oleh Allah. Biyamini, tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa kita? Sebagai perbandingan, Arsy yang begitu besar, yang makhluk yang paling besar, Rabbul Arsyil Azim. Allah istawa alal arsy. Dan arsy bila dibandingkan dengan kursi, perbandingannya sangat kecil sekali kursi. Ya. Dan kursi dibandingkan langit, bumi dibandingkan kursi sangat kecil sekali. Berarti tidak ada perbandingan sama sekali. Dan kita bagian dari yang terkecil. Dari manusia yang hidup di permukaan bumi. Ya. Lalu siapa kita? Kok sombong banget gitu? Ya. Menyombongkan diri. Menentang Allah. Bermaksiat kepada Allah. Durhaka kepada Allah. Siapa kita? Nah, inilah maksud. Jadi mempelajari Asmaul Husna dan sifat ini akan menanamkan keagungan dalam diri kita. Tapi ingat kuncinya memahami seperti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi seperti kata ahlul kalam wal bid'ah, ya semakin sesat, semakin jauh dari Allah Tabaraka wa taala sampai-sampai mengingkari sifat Allah. Nah, ikhwatal iman wa rahimakumullah, itulah makna dari, ya, maksud dari tauhid asma wa sifat, yaitu ifradullah, ya, ta'ala bi asma'il husna wa sifatihil ulya al-waridati fil Qur'ani was sunnati wal iman bi ma'aniha wa ahkamiha. Ya, menetapkan, mengesahkan Allah dalam asma' wa sifatnya yang tertera dalam Al-Quran, ya, serta mengimani makna isi kandungannya dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Itulah akidah Ahlussunnah tentang, ya, maksud dari asma wa sifat. Allahu a'lam. Demikian. Nah, baik, syukran jazakallah khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, menjadi benar pemahaman kita mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam asma wa sifat. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya perihal pembahasan kita. Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor layanan pesan singkat. Nah, kami angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Ustadz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah yang berada di Jakarta. Ya Ustadz, saya pernah mendengar ceramah di media sosial dengan berbahasa Arab. Dia seorang syekh atau bergelar doktor. Namun di situ sudah ada terjemahannya. Dia mengatakan bahwa Imam Syafi'i berkata bahwa barang siapa yang mengatakan bahwa Allah duduk di atas arsy, maka dia telah kafir. Ya, mohon jawabannya Ustaz, apakah benar perkataan tersebut dari Imam Syafi'i? Terima kasih atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Jadi, apa benar perkataan? Ya, apakah benar perkataan yang menyatakan atau menisbatkan pada Imam Syafi'i, ya, barang siapa yang
mengatakan Allah duduk di atas arsy, dia telah kafir? Ya, jawabannya dari berapa sisi ya berikut ini. Pertama, ini jelas ya pernyataan seperti itu adalah dusta. Tidak benar Imam Syafi'i mengatakan demikian. Ya, silakan dibuka kitab beliau ya, atau akidah yang menulis tentang akidah beliau yang ditulis oleh Sunnah wal Jamaah Imam Syafi'i. Ya, akidah Imam Syafi'i adalah akidah imam-imam ahli sunnah yang lain, sama akidahnya. Jadi, mereka mengimani ya, mengimani sifat-sifat Allah yang sesuai dengan kebesaran keagungan Allah tabaraka wa taala. Dan ini sebagaimana yang dinisbatkan oleh sebagian yang mengatakan dia pengikut Asy'ari kata dia, atau mungkin Syafi'i, mengatakan Allah ada tempat-tempat kata dia. Sehingga mengingkari bahwa Imam Syafi'i tidak mengatakan Allah ada di atas arsy. Karena menurut akal dia, kalau Allah tetapkan di atas arsy berarti menyerupai ya, tasybih. Kemudian dinisbatkan perkataan-perkataan yang dusta kepada Imam Syafi'i. Demi Allah, itulah dusta. Kadzab. Yang menisbat itu adalah pendusta. Menisbatkan kepada Imam Syafi'i pernyataan bahwa Allah ya, yaitu ada tempat-tempat kemudian menukil dari referensi yang tidak jelas, tidak ada sanadnya, enggak jelas sumbernya. Kemudian juga pernyataan yang seperti ini, kata Imam Syafi'i yang mengatakan Allah duduk di atas arsy telah kufur. Ya. Maka ini jelas tidak benar. Ya, ini satu sisi. Sisi yang kedua, kendati ya, atau makna istiwa atau di atas arsy, istawa 'alal arsy, di kalangan ahli sunnati wal jamaah termasuk Imam Syafi'i, maknanya adalah ala wartafa, tinggi ya, di atas arsy ya. Dan ini tinggi yang spesial, karena sesungguhnya sifat tinggi zat Allah Maha Tinggi itu adalah dzatiyah. Tapi secara spesial Allah tinggi di atas arsy. Jadi sebelum Allah ciptakan arsy, Allah telah Maha Tinggi zatnya di luar alam semesta ini. Tapi begitu Allah ciptakan arsy, dan arsy telah ada sebelum penciptaan langit dan bumi, tapi setelah Allah ciptakan arsy dan bumi, Allah tinggi di atas arsy. Ya. Semastawa 'alal arsy. Sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu kehendak Allah seperti itu. Kalau saya tanyakan, kenapa demikian? Jangan ditanyakan. 5. Tapi kita imani Allah Maha Tinggi. Ya. Tidak ada yang mengatakan ahli sunnah ya, itu duduk seperti seorang ya raja duduk atas singgasananya. Kendati diriwayatkan dari dinukil sebagian ulama salaf yaitu jalasa, tapi kalau kita pun memahami bagaimana akidah ahli sunnah, kalaupun itu benar riwayat tersebut jalasa duduk, tapi tidak seperti duduknya raja di atas kursi atau singgasana. Permasalahan yang muncul, kenapa terjadi ya kekacauan di dalam pemahaman tentang asma wa sifat? Karena persepsi yang pertama yang terbersit di dalam benak pikirannya adalah tasybih. Maka ungkapan sebagian ulama seperti Imam Al-Amin Asy-Syanqiti dalam risalah yang beliau tulis tentang dirasat tentang asma wa sifat, kata beliau, kenapa ahlul kalam mu'attilah itu mengingkari sifat Allah? Karena najis tasybih itu telah mengotori pikiran dan hatinya. Itu yang pertama sekali dibayangkan. Begitu dia membaca Ar-Rahman As-Istawa, yang terbayang oleh dia apa? Oh, seperti raja duduk di atas singgasananya. Berarti arasnya singgasananya lebih besar dari raja. Kalau singgasananya jatuh, berarti raja jatuh juga. Berarti raja itu butuh pada singgasana. Itu persepsi yang, inilah najis tasbih yang telah mengotori benak pikirannya. Begitu ungkapan. Itu saya menukil ungkapan Syekh. Benar sekali. Itu yang mengotori pikirannya. Ya. Itu mengotori. Lalu subhanallah, mana pengagungan kepada Allah?
Wa ma qadarullah haqqa qadri. Subhanallah. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Jika dalam kehidupan seharian kita, makhluk punya, di antara makhluk saja, nama sama, sifatnya sama, tapi berbeda hakikatnya. Lalu bagaimana dengan Allah, antara Allah dengan makhluk? Ya, jelas tidak ada tidak ada perbandingan dan kesamaan sama sekali. Laisa kamitslihi syai'. Maka ini jelas pertama, Imam Syafi'i tidak mengatakan hal itu dusta. Ini bentuk-bentuk kedustaan. Jadi Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, tak kala ditanya tentang akidah Imam Syafi'i, tentang asma wa sifat, tentang ulul, mengatakan akidah beliau sama dengan akidah imam-imam ahli sunnah yang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian perlu diwaspadai, kata beliau, bahwa banyak dari kalangan Jahmiyah, Ahlul Kalam itu menisbatkan kepada imam-imam ahli sunnah perkataan tidak pernah mereka katakan. Ini diantaranya juga. Dan tatkala mereka diminta, mana buktinya? Mana sumbernya? Referensinya mana? Mana amanah ilmiahnya? Dalam sebuah riset, penelitian, bahas, itu harus ada referensinya yang jelas. Kalau tidak ada, ya Anda dusta. Tidak bisa diterima pernyataan seperti itu. Maka itu mana buktinya? Imam Syafi'i tidak mengatakan seperti itu. Makanya jelas tidak benar. Ya, pernyataan seperti itu, ya, Imam Syafi'i mengimani sifat-sifat Allah, mengimani, ya, semua sifat-sifat Allah yang tertera dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Karena akidah beliau sebagaimana landasan beliau dalam beragama adalah al-hadis. Idza sahih al-hadis fa huwa madhhabi. Hadisnya sahih itu madhabku. Hadis telah sahih tentang sifat ketinggian Allah. Ayat jelas ya, tidak diragukan lagi istiwa alal arsy. Sudah, itulah madhab Syafi'i. Enggak perlu menisbatkan yang dusta kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak mengenal Anda. Ya. Sampai dikatakan sahabat saya yang setia, kata Imam Syafi'i, yang menerima hadis yang sahih. Kendati dia jauh. Ya, mungkin jauh bukan tidak ada hubungan tali persaudaraan atau mungkin tali nasab. Tapi orang yang menolak hadis itu bukan sahabat, kendati ada hubungan nasab dengan saya. Itu makna perkataan Imam Syafi'i yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Syafi'i. Lalu seorang menisbat kepada Syafi'i. Syafi'i enggak kenal Anda. Terlepas tidak akidah yang Anda nisbatkan kepada Syafi'i, Anda dusta. Imam Syafi'i tidak kenal Anda seperti itu. Ya, ini pencemaran nama baik. Ya, kalau sekarang mengatakan pencemaran nama baik, inilah bentuknya pencemaran nama baik terhadap imam-imam. Nah, itu semua dilakukan untuk apa? Mencari legalitas, status, agar ada yang ya merekomendasi, ada bentuk rekomendasi atas kebatilan yang diyakini. Nauzubillah min dzalik. Ini jelas ya, mencoreng nama baik Imam Syafi'i, merusak nama baik Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Nasirul Hadis, pejuang hadis, itu gelar beliau. Masa pejuang akidah Jahmiyah mengingkari sifat-sifat Allah? Mustahil. Murid-murid beliau dikenal dengan ashabul hadis. Ya. Lalu datang orang-orang belakangan sekarang menisbatkan kepada beliau akidah-akidah yang tidak diyakini. Ini jelas ya kedustaan yang dikemas dengan ya sebagai redaksi ilmiah. Nauzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah membimbing mereka untuk taubat kepada Allah dan meninggalkan cara-cara seperti itu. Ya. Demikian Allahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya kami angkat pertanyaan, tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum ya Ustaz, bolehkah kita berzikir dengan Asmaul Husna seperti kata ya Allah secara berulang-ulang? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan kedua ini, saya ingin menambahkan jawaban terhadap pertanyaan yang pertama tadi. Tidak diragukan ya bahwa menyerupakan Allah dengan makhluk itu adalah kufur. Nah, kalau yang dimaksud di sini, tapi jelas ini bukan perkataan Imam Syafi'i. Ya, Allah akan duduk. Pernyataan tidak, itu bukan pernyataan Imam Syafi'i. Tapi makna yang bisa dipetik dari itu bahwa kalau menyerupakan Allah dengan makhluk itu jelas kufur. Ya. Kalaupun dia mengatakan istiwa, tapi istiwanya seperti ya raja duduk di atas singgasana.
menyerupakan seperti itu, dia kufur. Ini ya Imam Nu'aim bin Hammad mengatakan, ya, man syabbah Allah, man wasafa Allah bi sifati khalqihi faqad kafar. Oh, man syabbah Allah bi sifati man syabbaha sifatan min sifatillah bi sifati khalq faqad kafar. Barang siapa menyerupakan Allah salah satu sifat dengan sifat makhluk telah kufur. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Tapi jelas pernyataan tadi bukan pernyataan Imam Syafi'i, tapi kalau yang dimaksud menyerupakan dengan sifat makhluk, duduk seperti duduk raja di atas singgasana, begitu ya dipahami dan begitu yang dinyatakan, jelas telah kufur, pernyataan kufur ini. Nah, tapi jelas itu bukan pernyataan Imam Syafi'i seperti itu. Nah, baik. Yang kedua, bolehkah berzikir dengan hanya menyebut Allah Allah saja? Ya, ini jelas bukan zikir yang disyariatkan. Enggak pernah Nabi berzikir hanya menyebut Allah 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 saja, enggak pernah. Silakan buka kitab-kitab zikir itu. Ya. Nabi yang berzikir kepada Allah fi kulli waqtin wa hin, ya, yang paling banyak zikirnya setiap kondisi dan keadaan. Enggak pernah hanya beliau menyebut Allah 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 saja, enggak pernah. Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, subhanallah wa bihamdi subhanal azim. Kan begitu. Baca itu zikir Nabi. Baca. Enggak ditemukan ada kalimat hanya Allah Allah. Apa Allah 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 Allah? Sebut yang sempurna. Makanya 4 kalimat yang paling mulia setelah Al-Quran adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Enggak sebutkan Allah Allah Allah, enggak, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sempurna. Itu baru zikir. Adapun menyebut secara ya tunggal saja, mufrad gitu istilah bahasanya, itu adalah zikir yang tidak syariatkan. Ini termasuk perbuatan zikir-zikir yang bid'ah. Ya, yang tidak ada contohnya. Nah, kalau berzikir ikuti Nabi. Jangan mengada-ngada. Ya. Nabi itu udah mencontohkan semuanya. Ya. Udah, enggak perlu mengada-ngada, menambah-nambah, cukup dengan zikir yang diajarkan Nabi. Anda akan mulia. Akan menjadi orang-orang yang dzakirinallaha katsira wa dzakirat. Yang janjikan Allah ada maghfiratan wa ajran 'azimah. Maghfirah, keampunan dan pahala yang banyak. Bagaimana? Zikir dengan zikir Nabi, bukan dibuat-buat. Maka ya, kita mendengar sebagian mensenandungkan Asmaul Husna atau membaca ya Rahman, ya Rahman, ya Latif, ya Latif, ya Latif, begitu ya. Itu bukan zikir. Enggak pernah Nabi mengajarkan seperti itu. Jangan mengada-ngada, cukup dah. Capek mengada-ngada itu juga enggak ada nilainya. Ya, enggak ada nilainya. Nah, semakin menjauhkan diri dari Allah. Hampa makna zikir seperti itu. Enggak ada nilainya. Tapi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ya subhanallah. Ya. Kemudian subhanallah wa bihamdi subhanal azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana la ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Lengkap ya. Nah, jadi intinya itu zikir yang tidak disyariatkan. Demikian Allah. Baik, syukran jazakallah khair atas jawaban Ustaz. Demikian 2 pertanyaan di layanan pesan singkat dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon. Ya, silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ini Pak Widodo di Riau. Silakan Pak Widodo. Ustaz, kami beriman kalau asma Allah itu 99. Jadi. Ya. Namun kami diajarkan doa ketika I'adatul Marid mengunjungi orang sakit itu dengan doa Allahumma rabban nasi bizil ba'sa isti antasafi. Nah, ini Antasafi ada nama Allah As-Safi yang 99 asma Allah yang dalam mushaf itu kita jumpai ada
dan nama Allah As-Syafi. Nah ini bagaimana kedudukan ini ya Ustaz? Nah, Kemudian yang kedua. ya satu saja Pak ya, karena keterbatasan waktu, mohon maaf. Nah, Iya, makasih Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Iya. Demikian. Nah, silakan Ustaz. Ya. Ya, terima kasih kepada Pak Widodo ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi tadi disebutkan Bang, Allah memiliki 99 nama. Tapi hadis ini bukan membatasi bahwa nama tersebut hanya 99 saja, tidak. Maksudnya adalah 99 nama tersebut itu memiliki keistimewaan yang spesial. Barang siapa yang menguasai, memahami dan mengamalkannya itu akan masuk surga. Nah, dan nama-nama tersebut ada dalam Al-Quran dan dalam hadis. Dan doa yang disebutkan tadi dalam kita mendoakan orang yang sakit, Allahumma rabban nas, ya, mudhibil ba's anta syafi, la shifaan illa shifaan la yughadiru saqam. Maka ini hadisnya sahih. Maka di antara asmaul husna asy-syafi, maka boleh dikatakan Abdus Syafi. Ya. Makanya di antara sifat Allah ya memberikan kesembuhan, syifa, ya. Sehingga fa idza maridtu fa huwa yashfini, begitu. Dalam Al-Qur'an sebutkan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Jadi Allah yang menyembuhkan. Jadi ini termasuk dari asma Allah. Maka begitu kita memohon kesembuhan, ya Allah, mudhibil baya asy-syafi anta asy-syafi la shifa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama, maka kita memohon seperti itu. Jadi ini di antara Asmaul Husna ya yang sahih, sehingga bila kita memohon kesembuhan atau mendoakan yang sakit, kita bertawassul dengan nama tersebut. Itu kan tawassul Nabi SAW dengan nama tersebut. Allahumma rabban nas. Ini masih ya. Allahumma rabban nas. Sebut rabban nas. Ya, mudhibil ba's. Adhibil ba's. Ya, mudhibil ba's. Ya, yang menghilangkan penyakit. Antas syafi. Engkau yang maha menyembuhkan. Ya, syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang menghilangkan semua penyakit dan efeknya. Nah, atau dampaknya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Widodo yang berada di Riau. Dan selanjutnya yang kedua, silahkan kami berikan kesempatan di layanan telepon kembali. Ya, 6. Halo. Halo. Nah. Ini dengan TV Goca Pak ya? Betul, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Sujarno di Lampung. Iya. Bapak ingin bertanya, silahkan. Ya, saya mau bertanya Pak. Pertanyaannya, tolong jelaskan Nabi dan Rasul, apa definisinya? Kok ada Nabi dan Rasul, apa Nabi itu Rasul, apa gimana Pak? Saya minta penjelasannya Pak. Nah, Bapak menyimak tadi materi yang tadi disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini? Ya, menyimak Pak. Ini ya agak menyimpang dikit dari tema. Baik. Ya. Terima kasih banyak Bapak yang berada di Lembang, ditunggu jawaban. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ustaz, bagaimana? Ya, terima kasih kepada Bapak yang bertanya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan beliau berkaitan dengan kok ada istilah Nabi dan Rasul, itu ya. Apa perbedaannya? Ya. Dalam hal ini para ulama menyebutkan, ya, ada beberapa pendapat yang mengatakan ya perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ada yang mengatakan Nabi itu ya yang diwahyukan tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, kalau Rasul ya diberi wahyu tapi diperintahkan ya untuk menyampaikannya. Tapi perkataan yang lebih kuat ya dalam perbedaan antara Nabi dan Rasul tadi, Nabi itu ya itu diutus kepada kaum yang telah beriman, artinya dia menyampaikan, jadi itu syariat
sebelumnya, atau mungkin menjadi syariat baru, tapi kepada kaum yang telah beriman kepada dia, atau pada Nabi sebelumnya. Dia meneruskan. Adapun Rasul, yaitu membuat syariat yang baru, kemudian dia utus kepada orang kafirin. Dia mengajak untuk beriman. Nah, maka dalam hal ini, setiap Rasul itu Nabi. Dan tidak setiap Nabi itu Rasul. Itu secara definisinya. Mereka semua diperintahkan untuk menyampaikan baik. Karena ya, baik itu syariat yang baru turunkan kepada mereka, atau ya syariat atau melanjutkan syariat sebelumnya. Tapi mereka diperintahkan menyampaikan. Bedanya adalah, kalau ini kepada kaumnya yang telah mungkin beriman, ya, kemudian adapun Rasul tadi, yaitu kepada mereka yang kufur, kemudian diajak beriman, kemudian Allah perintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Itu yang lebih kuat, yang lebih tepat dalam perbedaan antara Nabi dan Rasul tadi. Nah, demikian Allah wa'ala. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian. Baik, satu pertanyaan terakhir kami ajukan di line pesan singkat Ustaz. Ya, ada pertanyaan. Ya Ustaz, mohon maaf. Ya Ustaz, apa benar sifat wajib bagi Allah ada 20 dan sifat mustahil bagi Allah ada 20? Dulu ana mempelajari di sekolah, diajarkan mengenai aqaid iman yang isinya 50. Di antaranya sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Juga sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasulullah SAW. Apakah yang seperti ini dibenarkan Ustaz? Jazakallah khair. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi kita telah menjelaskan ya, bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengimani semua nama-nama Allah dan sifat-sifat yang terkandung, ya, atau makna yang terkandung dalam makna tersebut, yang makna tersebut adalah sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga sifat-sifat yang Allah sebutkan yang berkaitan dengan perbuatannya. Ya, Allah sebutkan ya, dalam Al-Quran, ya, Allah memiliki istiwa alal arsh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dua tangan, ya, yadaya, wajah, kaki, ya, kemudian mata. Allah menyebutkan hal itu dalam hadis sahih. Allah turun ke langit, itu suring kebesaran keagungan kita tetapkan. Adapun pembagian seperti tadi, ini panjang pembahasannya. Ini pertanyaan di detik-detik terakhir. Pembahasannya ini membutuhkan ya berbagai, tidak cukup satu pertemuan. Ya. Makanya intinya pembagian-pembagian seperti itu tidak kena di kalangan para ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kendati ya itu lebih kerap dengan ya, akidah Asy'ariyah yang membagi sifat-sifat seperti itu. Ya. Ada kriteria yang perlu diperhatikan dalam ayat, tapi ini bukan ya kesempatan yang tepat dan waktunya juga untuk membahas hal itu. Jadi intinya apa yang tertera dalam Al-Quran kita imani, apa yang terdalam hadis kita imani dari sifat-sifat Allah. Ya, itu yang harus dipahami. Jadi artinya sifat Allah itu lebih dari itu. Nah, yang mustahil semua makna kekurangan, kecacatan itu mustahil bagi Allah. Mustahil bagi Allah. Semua makna kesempurnaan, kemuliaan, ya, semua makna kesempurnaan itu sifat Allah. Tapi dalam hal ini kita hanya menamakan dengan istilah Al-Quran, jangan menambah-nambah. Ya. Ini yang tadi kita jelaskan. Jadi yang tertera dalam Al-Quran itu kita tetapkan. Tidak menambah-nambah istilah-istilah yang tidak ada, ya, tertera dalam Al-Quran. Nah, ini juga menyelisihi akidah ahli sunnah, karena ahli sunnah hanya mereka mencukupkan dengan redaksi Al-Quran. Ya. Redaksi Al-Quran dalam menentukan sifat-sifat tadi. Jadi intinya sifat Allah itu lebih dari itu. Ya. Sifat Allah lebih dari itu. Sifat yang berkaitan dengan perbuatannya atau dengan zatnya. Ya. Atau sifat dengan sifat khabariyah yang hanya berdasarkan dengan dalil saja. Atau sifat yang juga selain dari dalil juga bisa diterima secara akal. Berarti bukan akal yang menjadi landasan utama, tapi dalil. Tapi akal tidak menolaknya. Begitu ya. Maka ini semua ditetapkan. Nah, itu mungkin jawaban yang singkat, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi kalau untuk jawaban yang panjang, ini nambah waktunya ya
2 jam lagi, gitu ya. Atau mungkin sampai zuhur nanti kita kuliah, berapa SKS pagi ini ya, itu pun belum selesai. Nah, demikian para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menambah keilmuan kita akidah Ahlussunnah dan juga keyakinan kita tentang kebenaran akidah Ahlussunnah, terutama juga dalam mengimani sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Demikian, wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.